Setelah 6 bulan NATO memasok senjata ke Ukraina melawan Rusia, dan secara eksplisit mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata ini menyerang Crimea. Kini giliran pasukan Polandia untuk secara langsung ikut berperang di Ukraina. Bukan dari jauh, tapi di medan langsung, dengan kendaraan dan orang. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Federasi Rusia, yakni mantan Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk Alexander Borodai. Menurutnya, tentara Polandia sudah ambil bagian aktif dalam pertempuran. Sekarang di wilayah Kherson Rusia berperang menghadapi unit reguler tentara Polandia. Secara resmi, itu tidak diumumkan. Jadi kita sebenarnya sudah berperang dengan NATO, karena Polandia adalah anggota aliansi, kata politisi itu. Baik NATO dan Rusia tampaknya belum memfokuskan persoalan pada keterlibatan langsung Polandia. Karena negara-negara Eropa berada di tengah-tengah krisis ekonomi dan rakyat mereka harus memilih antara makanan dan pemanas dalam beberapa minggu mendatang. Tetapi kemungkinan keterlibatan langsung yang mencolok bisa saja terjadi, jika pihak-pihak ini tidak menahan diri. Meskipun demikian, di kalangan militer semuanya sudah jelas. Prancis sudah memperingatkan para perwira militernya untuk bersiap-siap membela Eropa melawan Rusia. Di Inggris, yang terjadi justru berbeda, karena media malah mengumumkannya. Menurut tabloid Mirror edisi Inggris, para prajurit diberitahu untuk mempersiapkan perang melawan Rusia di Ukraina dan untuk mempersiapkan kerabat mereka. Tentara harus mempersiapkan keluarga mereka untuk kemungkinan dikirim ke Ukraina melawan Rusia dalam perang yang telah berlangsung selama 6 bulan. Inggris dan Prancis adalah dua negara paling bersemangat mereaksi invasi Rusia ke Ukraina, meski belum bersedia secara langsung menerjunkan pasukan. Jadi Polandia yang ditugasi, secara diam-diam memasuki Ukraina. Meski ada sindiran bahwa tujuan Polandia bukan untuk membantu Ukraina, tetapi untuk mengambil kembali wilayah utaranya yang dikuasai Ukraina. Negara-negara Baltik juga menimbun peralatan militer Amerika dan akan berfungsi sebagai platform penyimpanan. Pada saat yang sama, mereka memberikan kebebasan pada anti-Rusia dengan membongkar monumen-monumen peringatan kemenangan Perang Dunia Kedua. Perpanjangan konflik ini diperlukan bagi Barat karena mereka memahami bahwa nasib Ukraina telah diselesaikan dan bahwa pengiriman senjata mereka hanya menunda jatuhnya Zelensky. Karena itu Eropa harus melangkah lebih jauh dan satu-satunya cara adalah mengirim tentara. Untuk itu pasukan Polandia berangkat lebih dulu. Sisanya akan mengikuti sedikit demi sedikit. Sebuah kudeta brilian dapat berfungsi sebagai dalih intervensi resmi NATO, seperti ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhia, yang dibom hampir secara permanen oleh Ukraina. Rusia, yang mengendalikan pembangkit listrik itu, dapat saja memutuskan aliran demi keamanan. Secara de facto aliran listrik di sebagian besar Ukraina akan terputus. Para perwira senior Rusia jengkel dengan perilaku itu, bahwa sebagian Eropa melarang warga Rusia masuk ke negara-negara Eropa. Kita akan melihat apakah mereka dapat melarang masuknya tank Rusia. Melalui lelucon ini, para perwira Rusia menunjukkan bahwa mereka sangat siap untuk menghadapi ancaman asing di wilayah mereka sendiri. Selain itu, jelas bagi banyak dari perwira itu bahwa ini adalah hasil yang diprediksi selama beberapa tahun, jauh sebelum peluncuran operasi khusus di Ukraina.
Provokasi permanen Eropa dan Amerika dalam bentuk dukungan secara terbuka kepada kekuatan oposisi non-sistemik gerakan revolusioner. Upaya untuk mengoperasikan revolusi warna di perbatasan Rusia atau bahkan di dalam negeri Rusia. Tentu saja gerakan masif pendirian pangkalan militer di perbatasan Rusia oleh Barat menunjukkan bahwa akan ada saat ketika Rusia tidak bisa lagi diam tanpa bereaksi.